Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damen Saku. Kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan berikut akan dijawab oleh Babe. Kami persilakan Bapak Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya saya sebagai pedagang gorengan untuk menyikapi harga sembako mahal, saya tidak menaikkan harga tetapi saya mengurangi bentuk, ukuran dan porsi. Apakah itu termasuk transaksi yang diharamkan, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayaknya jemaah kita para pedagang semua hari ini, alhamdulillah ya. Ini pedagang, tuh pedagang. Yang ngomong juga pedagang. Mohon izin Ustadz, Mas Agung. Jadi karena minyaknya susah, karena bahan bakunya juga naik, modal Bapak jadi satu potong 1.000. Modal Bapak jual 1.500, Bapak boleh jual 3.000-5.000, naikin dikit supaya ada untungnya. Ya, boleh juga Bapak tetap jual tapi ukurannya Bapak lebih potek sedikit. Tempe yang dulu udah setipis ATM, jadi ditipisin lagi sampai selembar kertas. Jangan juga ya Pak ya. Jadi kalau Bapak lakukan itu tetap halal Pak, tetap halal. Yang penting Bapak tidak berlaku zolim kepada pembeli. Yang penting jujur. Nah, bilang tulis sekarang harganya sekian, diumumkan. Jangan sampai pembeli datang dia kaget harganya udah berubah secara drastis. Tapi Bapak tadi maaf tanyanya harganya tetap ya. Ukuran yang dikurangin ya. Yang Bapak pikirin istighfar sebanyak-banyaknya supaya apaan? Supaya yang supply minyak gorengnya dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang supply bahan bakunya dikasih kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia bisa tetap harganya tetap stabil ya. Alangkah dosanya orang-orang yang biasa beli segitu kemudian dia mengurangi demi untuk memperkaya orang yang udah kaya raya itu. Dia menimbun hartanya di atas penderitaan orang lain. Dan orang-orang seperti Bapak mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya. Amin. Jangan lupa Pak, rezeki bukan hanya rupiah. Tubuh sehat juga rezeki. Istri solehah juga rezeki. Anak yang hafiz dan hafizoh, yang soleh wa solehah juga rezeki. Dan itu rezekinya lebih besar daripada sekedar rupiah. Begitu ya Pak ya. Oh, luar biasa. Selanjutnya Ibu Mayani yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Babe Haikal, Ustadz Fatih dan juga Ustadz Agung. Menyikapi harga sembako yang semakin meningkat, kalau kita meniru cara berdagang Rasulullah yang mengambil keuntungan sedikit bahkan memberitahu harga aslinya. Sedangkan saat ini banyak pedagang yang justru menaikkan harga tanpa memberitahukan harga belinya. Kira-kira bagaimana hukum berdagang sebenarnya menurut agama Islam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bunda yang saya muliakan, kalau kita berkaca kepada uswah hasanah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwal ummi, beliau itu adalah al-ummi. Salah satu tafsiran daripada al-ummi adalah lam yaktub wa lam yaqra. Beliau tidak pandai menulis dan membaca. Dalam artian bukan bodoh, bukan. Standar bodoh itu faktanya Rasulullah tidak pernah sekalipun mengadakan akad jual beli rugi, nggak pernah. Kalau bukan orang cerdas dan pintar. Makanya mindset kita giring dulu nih ya. Rasulullah tidak pandai membaca dan menulis. Karena memang itu salah satu skenario Allah memang dijaga. Jangan sampai Rasul pandai membaca dan menulis, khawatirnya akhir zaman Quran dipikir buatan Nabi Muhammad. Gitu. Ketika Nabi tak pandai baca dan menulis, tidak ada alasan untuk orang non muslim atau orang muslim yang fasik mengatakan itu adalah buatan Muhammad, nggak ada alasan.
Tapi faktanya beliau adalah fatonah. Beliau adalah cerdas. Sampai-sampai Siti Khadijah binti Khuwailid saking terpesona bukan sekedar tampan rupawan baginda Nabi Muhammad, apik dan jeniusnya memanage dagangan beliau sekalipun gak pernah rugi. Salah satunya adalah, Pak, Bapak mau naksir yang mana nih Pak? HP yang ini. Zaman Nabi gak ada HP, contoh. Ini HP ini harganya saya beli 1 juta Pak. Kalau Bapak mau lebihin monggo silahkan, tapi jangan ngurangin saya. Itu salah satu akhlak Nabi. Bu, oi, beli jam. Kalau Nabi nih, ini modalnya 500.000. Ibu mau lebihin, alhamdulillah rezeki buat saya. Ibu kalau mau lebihin, saya udah dapat rezeki, udah dapat barokah, nolong ibu. Itu kan rezeki juga namanya. Tapi jangan ngurangin, ilokan ngurangin. Ngerti ilokan kagak? Masa iya ngurangin kan gitu. Bu, jelas. Faktanya sekalipun Rasulullah, perniagaan Rasulullah tidak pernah rugi. Berkah tuh. Ini yang pertama. Boleh kita menjual harga. Konsepnya memang kita pengen beli cacing jual naga. Konsep umum kan begitu, manusia pengen begitu. Modal sedikit untung gede. Tapi ingat, figur kita udah jauh dari figur Nabi Muhammad. Kalau kita beda, belinya 500, ditawar 700. Kita kata modal aja belum dapat nih Bu, kan PA namanya. Udah untung belum tuh? Ya BH. Banyak ngibulnya. Sebenarnya sih kalau ngomong itu nggak masalah juga. Sekarang saya beli jam 500.000. Saya jual 700, pasaran 700, saya jual sampai 1 juta, hak-hak saya. Tapi masalahnya ngalahin dan banting harga yang lain. Atau sebaliknya, kita tekan semurah-murah mungkin. Yang pasaran 1 juta, kita kalahin sampai 500. Jangan sampai intinya zolim lah kepada orang lain. Yes. Baik, insya Allah nanti kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Ku tak pantas di surga, namun ku takut pada neraka. Aku hanya manusia penuh dosa. Tuntunlah dan bimbinglah di jalan hidupmu. Beri aku kesempatan untuk menjadi. Ku tak pantas di surga, namun ku tak